Pada sensitisasi sentral, terjadi perubahan pada pos ganglion di kornu posterior substansia grisea medulla spinalis. Pada permukaan membran postsinaps, terdapat beberapa reseptor dan kanal ion. Oke, kita mulai dulu dari yang normal. Ketika potensial aksi sampai ke akson terminal, voltage dependent calcium channel akan terbuka. Ion kalsium akan masuk dan menyebabkan depolarisasi membran presinaps. Depolarisasi membran presinaps akan menyebabkan neurotransmitter glutamat yang disimpan dalam vesikel sinaptik dilepaskan. Glutamat akan berikatan dengan GLU-R2 AMPA reseptor sehingga terjadi influx ion natrium. Influx ion natrium menyebabkan ion magnesium yang menghalangi kanal ion reseptor NMDA terlepas. Kemudian glutamat akan berikatan dengan reseptor NMDA dan terjadi influx ion kalsium. Terjadilah depolarisasi komplit. Dan pengiriman impuls nyeri ke otak. Selanjutnya, ion kalium keluar ke ekstrasel, sehingga menyebabkan repolarisasi. Influx ion klorida yang bermuatan negatif dari reseptor GABA akan menyebabkan hiperpolarisasi. Semuanya berawal dari proses sensitisasi perifer yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Proses inflamasi yang terjadi jangka panjang akan terjadi pelepasan tirosin kinase A nerve growth factor kompleks. Kompleks ini akan dikirim secara retrograd ke nukleus ganglion radix dorsalis. Terjadi proses transkripsi oleh nukleus dari ganglion radix dorsalis. Proses transkripsi akan menghasilkan produksi neurotransmitter substansi P dan kalsitonin gen-related peptide yang akan ditransport anterogard ke ujung saraf perifer. Proses transkripsi juga menghasilkan produksi kanal ion TRPV1, TRPA1, dan kanal natrium 1,8 dan 1,9 yang akan ditransport anterogard ke ujung saraf perifer. Nukleus dari ganglion radix dorsalis juga menghasilkan mediator yang akan dikirim secara anterogard ke terminal sentral, sehingga menyebabkan terkumpulnya mediator-mediator pada akson terminal. Potensial aksi besar yang dikirim dari perifer, impuls yang besar akan menyebabkan pelepasan glutamat dalam jumlah besar. Glutamat berikatan dengan GLU-R2 AMPA reseptor sehingga terjadi influx ion natrium. Ion magnesium terlepas dari reseptor NMDA dan terjadi aktivasi reseptor NMDA oleh glutamat sehingga terjadi influx ion kalsium. Glutamat yang dilepaskan dalam jumlah banyak ini akan mengaktifasi reseptor mGlu. Reseptor mGlu memiliki rantai protein G-alpha yang terhubung ke retikulum endoplasma,
sehingga aktivasi reseptor mGlu akan menstimulasi pelepasan kalsium intraseluler dari retikulum endoplasma. Jadi sampai di tahap ini kita sudah bisa bayangkan akan terjadi potensial aksi yang besar. Selain glutamat, terjadi pelepasan mediator substansi P, kalsitonin gain-related peptide, dan BDNF. Substansi P akan berikatan dengan reseptor NK1. Kalsitonin gain-related peptide akan berikatan dengan reseptor kalsitonin gain-related peptide. Brain-derived neurotrophic factor akan berikatan dengan reseptor tirosin kinase B. Aktivasi dari ketiga reseptor ini akan mengaktifasi protein kinase A dan C. Reseptor GluR2-AMPA merupakan kanal ion natrium, sehingga hanya menyebabkan influx ion natrium. Protein kinase C akan menyebabkan fosforilasi pada GluR2-AMPA reseptor. Fosforilasi pada GluR2-AMPA reseptor menyebabkan internalisasi dari reseptor ini. Protein kinase A akan menstimulasi eksternalisasi GluR1-AMPA reseptor. Proses eksternalisasi ini sering dikenal dengan istilah trafficking. GluR1-AMPA reseptor ini merupakan reseptor AMPA yang permeabel terhadap ion kalsium. Sehingga selain menyebabkan influx dari natrium, juga menyebabkan influx ion kalsium. Sehingga depolarisasi akan semakin besar. Konsentrasi ion kalsium intraseluler yang sangat tinggi akan menyebabkan aktivasi cadmodulin dependent protein kinase 2. Secara bersama-sama, ketiga komponen ini akan menyebabkan fosforilasi pada GluR1-AMPA reseptor dan reseptor NMDA. Fosforilasi ini akan meningkatkan sensitivitas pada GluR1-AMPA reseptor dan NMDA reseptor, sehingga semakin banyak kalsium yang masuk ke dalam sel. CAMK2, protein kinase C dan protein kinase A juga mengaktifasi ERK12. ERK12 ini akan menyebabkan inhibisi pada kanal kalium, sehingga ion kalium lebih sulit keluar. Akibatnya, proses repolarisasi akan terhambat karena retensi kalium dalam sel. Pada tahap lanjut, ERK12 akan menyebabkan perubahan transkripsi pada nukleus dari neuron proyeksi, sehingga terjadi produksi GluR1-AMPA reseptor yang semakin banyak, yang selanjutnya akan diekspresikan ke permukaan membran. Perubahan transkripsi juga akan menghasilkan COX-2, yang selanjutnya akan mengalami proses berubah menjadi prostaglandin. Prostaglandin akan bekerja pada reseptor EP di presinaps. Prostaglandin akan meningkatkan jumlah glutamat yang dilepaskan. Prostaglandin juga bekerja pada reseptor EP di postsinap. Prostaglandin akan ikut mengaktifasi protein kinase A dan protein kinase C,
sehingga proses sensitisasi di posinaps semakin hebat. Kesimpulannya, ada 4 kunci mekanisme sensitisasi sentral. Internalisasi reseptor GLU-R2-AMPA disertai trafficking dari reseptor GLU1-AMPA, terjadi fosforilasi dari reseptor NMDA dan GLU-R1-AMPA, terjadi influx kalsium yang meningkat dan efflux ion kalium yang menurun, serta terjadi disinhibisi. Yang pertama, terjadi internalisasi GLU-R2-AMPA reseptor dan trafficking GLU-R1-AMPA reseptor. Yang kedua, fosforilasi dari reseptor GLU-R1-AMPA dan reseptor NMDA, sehingga sensitivitas meningkat. Yang ketiga, terjadi inhibisi dari kanal kalium, sehingga peningkatan ion kalsium yang masuk tidak diimbangi oleh ion kalium yang keluar. Sehingga terjadi hipereksitasi. Faktor terakhir adalah disinhibisi. Brain-derived neurotrophic factor merupakan mediator utama penyebab disinhibisi. BDNF bisa berasal dari 2 sumber. Yang pertama, dilepaskan dari membran presinaps. Adanya potensial aksi yang sangat besar dapat memicu pelepasan ATP dari membran presinaps. ATP akan berikatan dengan reseptor P2X4 dari mikroglia. Mikroglia yang teraktivasi akan melepaskan BDNF. Jadi BDNF dapat berasal dari membran presinaps dan mikroglia. BDNF, baik yang berasal dari mikroglia maupun dari membran presinaps, bekerja pada reseptor tirosin kinase B. Selain berperan untuk mengaktifasi dari protein kinase A dan protein kinase C, BDNF ternyata dapat menginhibisi kanal ion KCC2. Kanal ion ini berperan untuk keluarnya ion klorida, sehingga ion klorida yang sudah masuk sel tidak dapat keluar. Klorida merupakan ion bermuatan negatif. Kanal ion NKCC1 merupakan kanal untuk masuknya klorida. Kanal ion KCC2 merupakan kanal untuk keluarnya klorida. Dengan adanya kedua kanal ini, maka gradien ion klorida intrasel akan tetap terjaga. Dengan terbukanya reseptor GABA oleh GABA, akan terjadi influx klorida. Terjadi muatan intrasel yang negatif, menyebabkan terjadinya inhibisi. Pada kasus sensitisasi sentral, kanal ion KCC2 mengalami downregulasi oleh BDNF, sehingga ion klorida yang sudah masuk tidak dapat keluar. Akibatnya terjadi peningkatan gradien klorida di dalam sel. Kalau misalnya hal ini terjadi pada kondisi tidak adanya proses sensitisasi sentral, mungkin muatan listrik intrasel akan menjadi sangat negatif. Pada sensitisasi sentral, ion kalsium di intrasel sangat banyak, baik dari influx ekstrasel maupun dari pelepasan retikulum endoplasma. Ditambah lagi adanya ion natrium serta ion kalium karena pengeluarannya berkurang akibat inhibisi oleh ERK12, sehingga gradien muatan positif sangat dominan dan terjadi hipereksitasi. Pada saat interneuron teraktivasi dan mengeluarkan GABA,
Bukan efek inhibisi yang terjadi, tetapi sebaliknya terjadi eksitasi. Hal ini karena gradien klorida intrasel tinggi, sehingga dengan teraktivasinya reseptor GABA, klorida intraseluler akan keluar. Sehingga muatan negatif intrasel berkurang. Dengan adanya muatan negatif saja, gradien listrik intrasel sudah sangat positif, apalagi kalau muatan negatifnya berkurang. Sehingga pengeluaran ion klorida yang bermuatan negatif akan menyebabkan depolarisasi. Impuls aferen dari serabut A beta yang membawa informasi dari mekanoreseptor, jalur utamanya adalah ke kornu posterior. Namun ternyata serabut A beta juga memiliki jalur ke nukleus proyeksi. Serabut A beta juga mengaktifasi interneuron, kemudian interneuron mensekresi GABA yang akan menginhibisi nukleus proyeksi. Jadi, serabut A beta dari mekanoreseptor akan mengaktifasi interneuron dan juga memiliki cabang ke neuron proyeksi. Karena ada inhibisi dari interneuron, maka impuls dari serabut A beta normalnya tidak akan mengaktifasi neuron proyeksi. Namun karena proses yang sudah saya jelaskan tadi akibat sensitisasi sentral, aktivasi dari interneuron ini bukan menginhibisi, tetapi malah menyebabkan eksitasi. Proses inhibisi yang tidak berjalan ini menyebabkan impuls dari serabut A beta dapat mengaktifasi neuron proyeksi. Sehingga muncul sensasi nyeri dengan stimulus raba atau sentuhan yang disebut dengan allodynia mekanik.